Bab 141, Siapa yang menjebak siapa? Di luar kota naga hitam, di sebuah tempat yang tersembunyi rapat di bawah tanah, terdapat sebuah ruang bawah tanah rahasia yang kelanya sulit diukur. Di dalam ruang bawah tanah itu, suasana begitu sibuk dan tegang. Lebih dari 100 orang tengah bekerja tanpa henti, dengan ekspresi serius dan gerakan yang terkoordinasi. Mereka sibuk memindahkan bahan-bahan langka, mencatat simbol-simbol aneh, dan mengatur posisi batu-batu berkilau yang menyimpan kekuatan spiritual. Tepat di ujung depan ruang itu, berdiri sebuah panggung tinggi yang dibangun secara darurat menggunakan batu hitam dan kayu keras. Di atas panggung tersebut, belasan orang tua dan muda mengenakan jubah khas ahli formasi. Mereka duduk melingkar dalam posisi meditasi. Jari jemari mereka melayang cepat di udara, menggambar simbol-simbol rumit yang bercahaya. Itulah para ahli formasi, para pemecah segel yang sedang bekerja keras meretas perlindungan paling kuat di dalam tempat ini. Di tengah ruangan, dilindungi oleh berlapis-lapis cahaya warna-warni, berdiri sebuah altar hitam. Aura yang terpancar dari altar itu membuat siapapun yang melihatnya merasa ngeri. Namun pada saat bersamaan tak kuasa memalingkan pandangan seolah altar itu adalah kotak Pandowa yang legendaris, menyimpan rahasia tergelap dan kekuatan tak terduga di dunia ini. Melalui upaya keras para ahli formasi, lapisan demi lapisan penghalang telah berhasil mereka retas. Dari awalnya puluhan lapisan, kini hanya tersisa 3 lapisan cahaya terakhir yang masih bertahan. Namun ketiga lapisan itu pun tampak mulai melemah bergetar halus dan bersinar redup, seakan sewaktu-waktu bisa runtuh. Sedikit lagi, sedikit lagi. Suara gumaman itu terdengar dari seseorang yang berdiri di sisi panggung, penuh dengan kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dia adalah Warong, Makuas dari Luxiang, seorang pria gemuk dengan wajah bundar yang selalu tampak licik. Wajahnya kini memerah karena antusiasme, matanya berkilat penuh semangat. Dengan kecepatan ini, paling lama beberapa jam lagi, misi kita akan rampung sempurna. Katanya penuh semangat. Ia menoleh ke arah seorang pria dengan wajah pucat dan tanpa kumis, mengenakan jubah sutra putih dan membawa kipas giok. Wajahnya terlihat lembut namun sejuk, dan oranya dipenuhi kesan feminin yang misterius. Itulah Gonggong Lu, sang kasim kepercayaan di dalam istana, salah satu tangan kanan dari pangeran ketiga. Warong segera merendahkan tubuhnya dan menatap pria itu dengan penuh hormat. Senyumnya begitu manis hingga terasa menjilat. Semua ini tentu saja berkat perencanaan jitu dari Gonggong Lu. Karena Anda berhasil mengumpulkan begitu banyak ahli formasi, barangkali kami akan tetap kebingungan selama berbulan-bulan tanpa hasil. Setelah semua ini selesai, Anda pantas mendapat penghargaan tertinggi. Gonggong Lu tersenyum tipis, elegan, dan merendah. Kita semua hanya menjalankan tugas demi pangeran ketiga. Ucapnya dengan suara lembut. Urusan penghargaan atau pujian, aku tidak terlalu memikirkannya. Namun kemudian dia menoleh ke arah pria besar, dengan wajah gelap dan penuh bekas luka yang berdiri tak jauh darinya. Namun untuk membuka lapisan terakhir penghalang itu, lanjutnya, kita tetap butuh kekuatan api hitam air kotor dari kepala perompak Hei Shui Hei Kun. Wajah Hei Kun tetap datar seperti batu, tetap mata tajamnya memancarkan cahaya dingin yang menyeramkan. Tentu saja, kata Gonggong Lu sambil tersenyum. Jika semuanya berjalan lancar, maka seluruh janji yang kami berikan padamu akan dipenuhi tanpa kecuali. Mendengar itu, akhirnya angkat bicara. Suaranya dalam dan penuh dendam. Yang lain boleh saja, aku tidak peduli. Tapi anak muda di dalam kota naga hitam itu harus mati. Tatapan Hei Kun membakar seperti bara api, penuh kebencian yang seolah telah terpendam lama. Sudah tentu, jawab Gonggong Lu tanpa ragu sedikit pun.
Ia kemudian melirik ke arah Warong. Warong langsung mengangguk cepat, lalu menepuk dadanya sendiri. Itu hal sepele, ucapnya percaya diri. Aku sudah menyuruh orang untuk mengawasi anak itu sejak lama. Hanya saja, sebelumnya kami tak berani bertindak gegabah karena takut menarik perhatian sekte Overlord. Tapi sekarang, segalanya hampir selesai. Saat misi kita rampung, kita tak perlu khawatir lagi. Anak itu, jangan harap bisa keluar dari kota naga hitam hidup-hidup. Namun pada saat itu juga, terdengar suara langkah tergesa dari arah pintu masuk ruang bawah tanah. Seorang pria bertubuh kekar bergegas masuk. Dia adalah salah satu dari 4 raja pengawal Warong, sekaligus tangan kanan yang paling dipercaya. Pria itu mendekati Warong dan membisikkan sesuatu di telinganya. Begitu mendengarnya, ekspresi Warong langsung berubah. Matanya menyipit, dan wajahnya tampak sedikit terkejut. Tapi tak lama kemudian, ia menyeringai penuh makna, seakan menemukan peluang emas. Hah, ternyata nasib memang berpihak pada kita. Gumamnya pelan. Ia menoleh ke Heikun dengan senyum yang lebih lebar. Kelihatannya, kau tak perlu menunggu sampai semuanya selesai, Kepala Hei. Permintaanmu bisa segera terpenuhi. Oh, kenapa? Karena bocah itu tiba-tiba memutuskan keluar dari kota sendirian. Hahaha! Dia benar-benar menggali kuburnya sendiri. Markas cabang sekte Overlord. Beberapa orang berjalan masuk melewati gerbang markas. Wajah mereka masih menyimpan kelelahan perjalanan. Di antara mereka adalah Wu Dasong, salah satu pengawal yang cukup dikenal dalam markas itu. Para penjaga yang sedang bertugas segera menyapa dengan ramah. Kenapa cuma kalian yang balik? Di mana pemimpin cabang? Tanya salah satu dari mereka. Wu Dasong mengangkat alis dan mendengus. Pemimpin cabang tentu punya urusan sendiri. Mana bisa kita ikut campur? Jawab salah satu rekannya cepat-cepat. Benar! Urusan pemimpin bukan urusanmu. Tambah Wu Dasong sambil mendelik tajam. Namun saat berbicara, wajah Wu Dasong tiba-tiba berubah aneh. Ia meraba-raba bagian dalam jubahnya, seolah merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Dengan rasa penasaran, ia menyelipkan tangannya ke dalam dada jubahnya. Dan di sanalah, ia menemukan sehelai surat yang entah sejak kapan berada di dalam bajunya. Alis Wu Dasong mengernyit tajam. Ia memandangi surat itu dengan serius, lalu mulai mencoba mengingat-ingat. Kapan surat ini bisa berada di sini? Di dalam benaknya, Wu Dasong tiba-tiba teringat akan momen terakhir sebelum pemimpin cabang pergi. Saat itu, sang pemimpin menepuk pundaknya dengan lembut, seolah sedang meninggalkan sebuah amanat penting. Jangan-jangan ini dari pemimpin? Dengan rasa penasaran yang semakin membuncah, Wu Dasong buru-buru membuka lipatan surat yang entah sejak kapan berada di dalam jubahnya. Begitu matanya menangkap tulisan besar yang tertera di sana, wajahnya langsung berubah serius. Serahkan pada wakil pemimpin Hu. Tulisan itu jelas dan tegas. Tak diragukan lagi, yang dimaksud adalah Hu Jengtang, wakil pemimpin cabang dari sekte Overlord. Wu Dasong segera menyadari maksud surat itu. Tanpa membuang waktu, ia langsung membalikkan badan dan berlari secepat angin ke dalam markas. Suaranya menggema keras di sepanjang lorong saat ia berteriak dengan panik. Wakil pemimpin Hu! Ada urusan besar! Urusan gawat! Sementara itu, di sebuah pavilion atas milik persekutuan 100 bunga. Di tengah aroma dupa yang melayang lembut, 2 gadis cantik tengah duduk berhadapan di sebuah meja kecil. Mereka adalah Dewi Air Suisyan dan Dewi Pinimudan, 2 bersaudari yang terkenal akan kecantikan dan kepintaran mereka. Di atas meja, sebuah papan catur batu diletakkan. Kedua wanita itu tengah memainkan permainan strategi dengan suasana santai, diselingi senyuman dan canda ringan. Uap dari dupa di samping mereka melingkar pelan di udara,
memenuhi ruangan dengan aroma menenangkan. Namun tiba-tiba, flap flap flap, terdengar suara kepakan sayap mendadak dari arah jendela. Mudan terkekeh pelan dan memandang ke arah suara. Sepertinya, permainan kita harus diakhiri di sini. Sambil berkata demikian, ia mengangkat sebiji buah catur, lalu menekuk jari lentiknya dan ting. Melempar catur itu dengan presisi tinggi. Catur melesat dan memantul di bingkai jendela yang tertutup, memaksa jendela itu terbuka dengan bunyi ringan. Dari balik langit jingga, seekor burung merpati putih melesat masuk ke ruangan, lalu mendarat anggun di telapak tangan Mudan, seakan sudah terbiasa dengan tempat itu. Aku yakin, ini pasti surat dari orang kesayanganmu itu, kata Mudan sambil menyengir nakal. Shui Xian langsung mengernyit dan memutar bola matanya ke atas. Hei! Apa-apaan kamu? Omongan macam apa itu? Hentikan gurauanmu! Kalau memang bukan untukmu, kasih ke aku, katanya sebal sambil mencubit pinggang adiknya. Hehe, aku hanya bercanda. Tapi siapa tahu itu surat cinta, kan? Kalau ku beri langsung ke kamu, nanti aku tak sempat mengintip isinya. Sebagai kakakmu, tentu aku harus periksa dulu demi kehormatan keluarga. Mudan berkata sambil tertawa geli, namun tangannya sudah cekatan membuka gulungan surat kecil yang terikat di kaki burung merpati. Begitu membaca isi surat itu, wajah cerah Mudan langsung berubah datar. Ia mencibir, lalu melempar surat itu ke pangkuan kakaknya. Hah! Laki-laki memang dasarnya kasar semua. Isinya cuma perintah ini itu. Sama sekali nggak romantis. Shui Xian mengambil surat itu sambil tertawa pelan. Kau bahkan belum pernah memperlihatkan wajahmu padanya. Apa kau berharap dia mengirimmu puisi cinta? Mendengar itu, mata Mudan tiba-tiba berbinar. Ia mengangguk-angguk serius seperti baru menemukan sebuah logika yang sempurna. Itu dia! Wajar saja dia tak tergila-gila padaku. Soalnya dia belum melihat wajahku yang secantik peri ini. Kalau sudah lihat, mana mungkin dia bisa tenang? Ia mendongak penuh percaya diri, kemudian menoleh ke Shui Xian sambil menahan tawa. Gimana kalau aku temui dia langsung? Tapi, kalau aku benar-benar berhasil merebut hatinya, kau marah nggak? Shui Xian langsung memukul meja ringan sambil pura-pura kesal. Dasar kamu! Ngomong seenaknya! Apa-apaan bilang rebut laki-laki segala? Hati-hati ya, nanti benar-benar kusir dari sini. Hahaha! Ya ampun, bercanda kok. Lagian, gimana kalau kita berdua saja yang kesana bareng? Shui Xian sempat terdiam sesaat, lalu mengangguk perlahan. Kenapa tidak? Di sini juga tidak ada yang bisa dilakukan. Lagi pula, aku memang penasaran juga. Di saat yang sama, di sebuah pavilion batu di luar kota, Wei Yi duduk santai di atas bangku batu yang dingin. Angin sore berhembus pelan, membuat jubahnya bergoyang perlahan. Ia tampak tenang dan damai, seperti seorang pelancong yang sedang menikmati hidup. Matanya memandang ke arah matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat. Pemandangan senja membentang di depannya dataran luas berkilau emas. Bayangan panjang dari pohon-pohon menari pelan di bawah langit jingga. Di kejauhan, siluet pegunungan diselimuti semburat merah keemasan, menciptakan lukisan alam yang begitu indah. Sesekali, orang-orang lewat di dekat pavilion. Beberapa di antaranya menyapa ramah, bertanya arah, atau hanya mengobrol singkat. Wei Yi membalas semuanya dengan senyum tenang, namun tak sepatah kata pun keluar dari bibirnya. Namun saat itu juga, terdengar suara derap kaki kuda yang mendadak dan keras dari kejauhan. Debu beterbangan di ujung dataran. Sebuah garis hitam seperti ular mulai muncul di cakrawala, dan dengan cepat berubah menjadi puluhan penunggang kuda yang melaju dengan kecepatan tinggi. Angin yang mereka bawa bergemuruh, menciptakan tekanan udara yang menggetarkan tanah. Melihat pemandangan itu, sudut bibir Wei Yi perlahan terangkat. Senyuman tenangnya tetap menghiasi wajahnya. Karena ia tahu,
Orang-orang yang ditunggunya akhirnya telah datang. Bab 142, Dilpan Penjaga Agung. Da, 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 da. Suara derap kaki kuda mendadak terdengar memekakan telinga, membelah keheningan senja. Tanah bergetar hebat seolah gempa kecil terjadi. Debu beterbangan. Dalam sekejap, sekumpulan penunggang kuda melaju kencang dari ujung padang, bagaikan badai yang menyapu segalanya. Mereka tiba di hadapan pavilion batu hanya dalam beberapa detik saja. Gerak mereka cepat, terlatih. Seperti pasukan elit yang disiapkan khusus untuk perang kilat. Di barisan paling depan, tampak sosok Wai Wankang, duduk tegap di atas kudanya, dengan mata tajam menusuk ke depan. Di belakangnya, berdiri para pengawal terbaik yang dimiliki keluarga Wa8 penjaga agung dari kediaman Marquess Lu Xiang. 8 orang ini bukan sekadar penjaga biasa. Mereka semua adalah ahli bertarung kelas berat Martial Grand Master tingkat 10, yang telah melalui ratusan pertempuran berdarah. Yang lebih menakutkan lagi, mereka berasal dari satu aliran ilmu yang sama, sehingga formasi dan teknik bertarung mereka mampu bersinergi secara sempurna. Ketika mereka bergerak bersamaan, bisa dikatakan tak ada celah yang bisa ditembus. Di samping Wai Wankang, berdiri seorang pria berkuda yang tak kalah mencolok. Liu Chang, ketua perkumpulan 9 pedang, seorang ahli sejati yang telah mencapai tingkat martial spirit tingkat 3. Tatapannya tajam dan dalam, seolah menyimpan bara api dendam yang siap meledak kapan saja. Matanya terus menatap ke satu arah, ke arah. Selain mereka, 20 lebih pengawal elit dari kediaman Marquess juga ikut hadir. Sebagian besar adalah Grand Master juga. Seluruh kekuatan ini dikumpulkan hanya untuk satu orang. Aura membunuh mereka menggulung seperti gelombang badai, membuat udara terasa mencekam. Para pejalan kaki yang sebelumnya menikmati senja langsung panik dan berlarian pergi. Tak satu pun yang berani menoleh ke belakang. Mereka semua tahu, tempat ini sebentar lagi akan berubah menjadi medan pembantaian. Di tengah tekanan seperti itu, Wei tetap duduk santai di bangku batu. Ia tidak menoleh, tidak berdiri, bahkan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Matanya tetap menatap ke langit yang mulai berubah jingga, seolah kedatangan mereka tak lebih dari sekumpulan angin lalu. Wai Wankang akhirnya membuka mulut, suaranya nyaring dan sombong. "Wei, kau pasti tahu kenapa aku datang. Di antara kita memang ada dendam, tapi jika kau sekarang bersedia berlutut dan memohon ampun, mungkin kalau suasana hatiku sedang bagus, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup." Nada suaranya tinggi dan congkak, penuh keangkuhan. Dalam pikirannya, segalanya sudah selesai. Wei tidak punya jalan keluar. Bahkan jika dia memiliki kecepatan luar biasa, tak mungkin bisa mengalahkan puluhan kuda perang dan kekuatan para ahli ini. Namun di bawah tekanan mematikan itu, Wei tetap tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia tetap duduk tenang. Wajahnya datar, bahkan tak sudi menoleh pada lawan bicaranya. Seakan-akan, Wai Wankang bukan siapa-siapa. Wai Wankang menggertakkan giginya. Wajahnya menegang, mata dipenuhi kemarahan dan rasa terhina. "Kau benar-benar terlalu sombong!" serunya geram. Baginya, tawaran tadi hanyalah sebuah penghinaan yang disamarkan. Ia tidak pernah berniat membiarkan Wei hidup, ia hanya ingin bermain-main sebentar, mempermalukan musuhnya di hadapan semua orang. Tapi yang ia dapatkan adalah pengabaian total. Sikap dingin dan acuh Wei membuat darahnya mendidih. Ini bukan sekadar penghinaan, ini adalah pemukulan terhadap harga dirinya. Dari belakangnya, terdengar suara berat dan mantap. "Tuan muda, biarkan kami menangkap bajingan itu. Mau dibunuh atau dipotong-potong, silakan tentukan nanti." Yang bicara adalah pria bertubuh besar, wajahnya penuh bekas luka perang, pemimpin dari 8 penjaga agung. Akhirnya Wei bangkit dari duduknya. Dengan santai,
Ia berdiri dan menepuk-nepuk celana seolah sedang membersihkan debu. Lalu menoleh pelan ke arah puluhan pasang mata yang menatapnya penuh amarah. "Wei Yuan Kang, hanya dengan barisan kucing liar seperti ini, kau pikir bisa mengalahkanku?" Nada bicaranya malas, namun dalam kata-katanya terselip ketajaman yang tajam seperti pedang. Matanya mengamati seluruh kerumunan, lalu berhenti pada sosok Liu Chang. Dengan senyum miring dan nada menggoda, ia berkata, "Oh, Liu Chang, kau sudah pindah kubu rupanya. Hah, cepat juga anginmu berubah." Suara tawa pelan mengiringi kalimat itu, namun tidak ada satu pun yang bisa menertawakan bersama. Karena yang mereka rasakan hanyalah penghinaan telak. Liu Chang menggertakkan gigi. Tangannya yang menggenggam tali kekang kuda mengencang hingga urat-urat biru muncul di punggung tangannya. "Semua ini terjadi karena kau," ujarnya tajam. "Tapi jangan khawatir. Hari ini semuanya akan kubalaskan." Amarah membara dalam dadanya. Tak diragukan lagi, Liu Chang benar-benar ingin menebus rasa malunya pada hari ini dengan darah Wei. Namun Wei hanya mengangkat bahu dan menghembuskan napas kecil. "Kalau begitu, maafkan aku, karena aku juga punya 4 kata untukmu. Tidak tahu diri." Ucapan itu bagai palu godam yang menghantam langsung ke wajah Liu Chang. Nada suara Wei ringan dan lembut, namun setiap kata mengandung ejekan menusuk yang membuat siapapun yang mendengarnya ingin mencabik mulutnya. Bukan hanya Liu Chang yang terlihat marah luar biasa, Wei Yuan Kang sampai hampir berdiri di atas pelana kuda karena murka. Dan bahkan para penjaga agung yang biasanya tenang pun tak kuasa menyembunyikan ekspresi tak senang mereka. Satu lawan puluhan ahli, dan dia tetap berani berbicara seenaknya? Wei benar-benar kelewat batas, atau justru terlalu percaya diri? Kalau kamu ingin dilanjutkan ke adegan pertarungan atau strategi balasan Wei, tinggal bilang saja. Bab ini sepertinya akan segera memuncak ke konfrontasi besar. Kali ini, tanpa perlu perintah dari Wei Yuan Kang, 8 penjaga agung sudah langsung bergerak serempak. Mereka melompat turun dari kuda dengan gerakan cekatan, tangan mereka langsung terulur ke pinggang dan mencabut pedang tempur besar yang tergantung di sana. Dalam sekejap, 8 tubuh tangguh itu mulai menyebar, masing-masing bergerak mengitari Wei dari 8 arah berbeda. Tubuh mereka merendah, posisi menyerang siap sedia. Langkah mereka ringan tapi mengandung tekanan luar biasa, seperti pemburu yang hendak menerkam mangsa. "Kepung dia!" seru Wei Yuan Kang dengan suara penuh kebencian. Mendengar perintah itu, lebih dari 20 penjaga kediaman Ma Kuas segera berpencar dengan cepat. Mereka menunggangi kuda masing-masing dan mengelilingi pavilion batu, mengepungnya rapat-rapat seperti jaring maut. Tak ada celah, tak ada ruang untuk kabur, semua rute melarikan diri telah tertutup. Namun, Wei sama sekali tidak berniat untuk kabur. Bahkan, di tengah pengepungan itu, dia justru menghela napas kecil dan berseru santai. "Cepat mulai saja. Setelah urusan ini selesai, aku masih harus kembali ke kota. Waktuku berharga, jadi tolong jangan buang-buang." Nada suara itu begitu ringan, santai, dan penuh ejekan. Para penjaga agung yang mendengarnya kontan memerah wajahnya karena marah. Mereka telah menghadapi banyak lawan dalam hidup mereka, termasuk para pendekar sombong yang merasa diri tak terkalahkan. Tapi, belum pernah ada satu orang pun yang searogan ini. Kalimat-kalimat Wei seperti cambuk tajam yang menyambit muka mereka satu persatu, tiap kata penuh penghinaan dan rasa tidak hormat. "Bunuh!" Satu dari mereka akhirnya mengeluarkan perintah tegas. 8 sosok langsung menerjang maju, gerakan mereka cepat bagai kilat. Diam seperti perawan, menyerang seperti harimau. Itulah gambaran akurat atas gerakan mereka. Dan memang, mereka bukan penjaga biasa. Kemampuan individu mereka sudah mengerikan, namun saat 8 penjaga agung bertarung dalam formasi gabungan, kekuatan mereka meningkat berlipat ganda. Bahkan para pendekar tingkat tinggi pun akan gentar melihat mereka bersatu.
Wei yang semula santai, kini perlahan menajamkan tatapannya. Tatapan yang sebelumnya datar dan malas, kini mulai menyimpan kilatan serius. Namun hanya sebatas itu ketenangan dan keyakinannya masih belum tergoyahkan. Cukup bagus, tapi sayang, kalian bertemu dengan aku. Di saat kata-kata itu meluncur keluar dari mulutnya, sebuah cahaya dingin menyambar. Cuaang! Pedang pahlawan senjata legendaris yang selalu berada dalam genggaman Wei muncul di tangannya. Tanpa membuang waktu, dia mengayunkannya sekali ke depan. Seketika itu juga, energi pedang yang menyala terang dengan aura pedang pure yang meledak keluar, menebas lurus ke depan. Pemimpin 8 penjaga pria berumur dengan pengalaman tempur luar biasa wajahnya langsung berubah drastis. Insting perangnya yang terasah selama bertahun-tahun segera memperingatkan bahaya mematikan. Tanpa pikir panjang, dia langsung melompat ke samping untuk menghindar. BOMMM! Sebuah ledakan keras mengguncang udara. Debu dan tanah berhamburan ke langit. Di depan semua orang, terbentuk sebuah lubang raksasa sepanjang beberapa meter di tempat pedang Wei mendarat barusan. Pemimpin penjaga agung yang hampir menjadi korban hanya bisa menatap lubang itu dengan wajah kaku. Yang lainnya, mulut mereka ternganga lebar, dan sebagian bahkan tanpa sadar menarik napas dingin. Bahkan Liu Chang, yang pernah merasakan langsung kekuatan Wei, tak kuasa menahan guncangan di dalam dadanya. Kekuatan itu terlalu mengerikan. Namun serangan itu baru permulaan. Saat itu juga, dari kiri, kanan, dan belakang, sisa penjaga agung meluncur cepat menyerang balik. Pedang besar mereka menyala terang dengan aliran energi murni, membentuk gelombang tajam yang membelah udara dan langsung menyapu ke arah Wei. 3 serangan bersamaan, dari arah berbeda membentuk medan pembantaian. Meskipun belum mencapai level inti pedang sejati, namun kekuatan gabungan mereka tetaplah luar biasa. Bahkan Wei tak berani menghadapinya secara langsung. Dalam sekejap tubuh Wei menghilang dari tempatnya. BOMMM! Pedang-pedang itu menghantam tepat di tempat Wei berdiri sebelumnya. Pavilion batu runtuh seketika. Bebatuan berhamburan, debu mengepul tinggi. Seseorang berteriak dari kejauhan. Dia di sana! Formasi serang! Habisi dia! 8 penjaga agung memang bukan julukan kosong. Begitu melihat Wei muncul kembali di kejauhan, mereka langsung bergerak. Tubuh mereka seperti bayangan berlari, berputar, menukar posisi, mengurung Wei dengan formasi pembunuh. Mereka tahu benar bagaimana menghadapi pendekar lincah seperti Wei. Formasi kepungan 8 arah segera terbentuk, dan dalam waktu singkat, Wei sudah berada di pusat jebakan. Serangan dari 8 arah sekaligus ini bukan lagi pertarungan, tapi penyembelihan. Bahkan dengan kecepatan dan kelincahannya, Wei tahu dia tak bisa sembarangan bergerak. Satu langkah salah bisa jadi pedang lawan menembus tubuhnya. Kelihatannya, aku harus mulai serius. Suara dalam hati itu muncul bersamaan dengan kilatan cahaya menyilaukan dari tubuh Wei. Mantra pedang pure yang tingkat penuh. Begitu jurus itu diaktifkan, suasana di sekelilingnya langsung berubah. Aura pedang membumbung tinggi, menyelimuti area seperti gelombang panas dari matahari. Cahaya emas menyilaukan terang hingga membuat para penjaga harus memicingkan mata. Dalam sekejap itu juga, pedang Wei bergerak. Swing! Hanya terdengar suara ringan, namun akibatnya mematikan. Perang! Paf! 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 3 tubuh langsung terpental ke udara. Darah menyembur dari dada mereka, pedang Wei menembus formasi dan menebas tubuh 3 penjaga sekaligus dalam satu gerakan. Kakak kedua! Kakak ketiga! Kakak ketujuh! Kita balas! Bunuh dia! 5 penjaga yang tersisa meraung marah. Mereka tidak gentar, tidak mundur. Kemarahan membakar hati mereka, menghapus rasa takut.
Mereka menerjang serentak, bagaikan 5 binatang buas yang siap bertaruh nyawa. Bab 143, Perubahan Kekuatan. Faktanya, 5 orang musuh yang bertarung bagaikan orang gila. Jauh lebih menyulitkan daripada 8 lawan yang masih berpikir rasional. Setelah Wei Yi berhasil menebas dan melukai 3 dari 8 penjaga agung, meskipun ia berhasil merusak formasi pengepungan mereka, namun hal itu juga secara tidak langsung membuat 5 penjaga yang tersisa menjadi benar-benar marah dan nekat. Mereka tak lagi menahan diri. Mata mereka merah, dan tubuh mereka bergerak tanpa peduli keselamatan. Bahkan jika harus terluka demi melukai Wei Yi, mereka siap melakukannya. Dalam keadaan seperti itu, Wei Yi pun dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, serak! Terdengar suara tajam mengoyak udara dari belakangnya. Wei Yi menoleh cepat. Di balik punggungnya, sebilah pedang besar yang dingin berkilau tepat berada di atas kepalanya dan siap menebas turun. Cahaya dari bilah pedang itu sangat menyilaukan hingga membuat mata terasa perih hanya karena menatapnya. Itu Liu Chang. Pria itu akhirnya tidak tahan untuk terus hanya menjadi penonton. Ia menyadari perubahan kekuatan Wei Yi yang makin berbahaya, dan saat melihat 5 penjaga agung yang tersisa mati-matian menahan Wei Yi, Liu Chang diam-diam bergerak, menyembunyikan aura, lalu melancarkan serangan mendadak dari belakang. Seorang ahli tingkat martial spirit menyelinap untuk menyerang secara tiba-tiba seorang martial grandmaster jika diceritakan ke orang lain. Mungkin akan terdengar seperti lelucon buruk. Namun kenyataannya, itulah yang terjadi. Dan lebih ironis lagi, tidak ada satu orang pun yang merasa tindakan Liu Chang itu tidak pantas. Baik para penjaga agung maupun Wei Yuankang semua ingin cepat-cepat menghabisi Wei Yi. Sedangkan Liu Chang, dia bahkan punya alasan paling kuat untuk membenci Wei Yi sampai ke sumsum tulang. Pertarungan ini bukan lagi duel kehormatan. Ini adalah pertempuran hidup dan mati. Tak ada yang peduli soal harga diri atau keadilan. Matilah kau! Liu Chang berteriak keras. Di matanya, hanya ada kemarahan dan keinginan membunuh. Dia membenci Wei Yi bukan hanya karena dipermalukan. Dia membenci Wei Yi karena kehilangan wilayah kekuasaan, gagal melaksanakan rencana besar, dan yang paling menyakitkan, karena terpaksa menjadi bawahan orang lain demi bertahan hidup. Semua ini, menurutnya, adalah ulah Wei Yi. Oleh karena itu, serangan Liu Chang kali ini mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa sedikit pun ampun. Dia ingin mengakhiri hidup Wei Yi dalam satu tebasan. Namun sayang sekali, itu semua hanya harapan semu. Jika saja Wei Yi tidak menyadari serangan itu, mungkin hasilnya akan berbeda. Tapi begitu dia sadar, dengan tingkat kekuatannya sekarang, ditambah teknik gerakan 18 langkah bayangan elang yang sudah mencapai level 23, mustahil Liu Chang bisa menyentuh seujung jubahnya. Itu adalah teknik tubuh tingkat menengah dari kelas Earth Grade, dan saat digunakan sepenuhnya, Wei Yi langsung menghilang dari tempatnya. Tebasan penuh niat membunuh Liu Chang melayang sia-sia di udara kosong. Dan di saat yang sama sebuah kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Wei Yi. Kekuatan darah emas. Sebelumnya, menghadapi 8 penjaga agung saja, Wei Yi masih bisa menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan darah keturunan khususnya. Namun setelah Liu Chang ikut campur, seorang martial spirit tingkat 3, Wei Yi tidak bisa lagi main-main. Kalau terlalu banyak berpura-pura, bisa-bisa malah jadi bahan tertawaan setelah mati konyol. Sejujurnya, aku menyesal tak membunuhmu waktu itu. Jadi sekarang, izinkan aku mengambil kembali ampunan itu. Suara Wei Yi pelan tapi tajam. Tatapannya seperti tombak yang menusuk langsung ke jantung Liu Chang. Tadi, jika bukan karena kemampuan teknik tubuhnya yang unggul, mungkin sekarang dia sudah jadi maya di bawah pedang musuh. Liu Chang menggertakkan gigi, menahan tekanan dari tatapan itu. Namun sebagai pria yang keras kepala dan penuh dendam, dia tak akan tunduk begitu saja. Kata-kata itu justru seharusnya aku yang ucapkan. Kali ini,
Aku akan menggunakan nyawamu untuk membuktikan betapa jauh perbedaan kekuatan kita. Meski hatinya mulai terguncang, namun mulutnya tetap berani bicara. Dan seperti memberi aba-aba, Liu Chang langsung melompat maju, memimpin serangan ke arah Wei. Mati kau! Pedang besar di tangannya mengayun ke bawah dengan kekuatan penuh, memecah udara di sekeliling mereka. Dulu, menghadapi serangan penuh dari ahli martial spirit seperti itu, mungkin Wei akan berpikir dua kali, bahkan memilih menghindar. Tapi sekarang semua berbeda. Dengan penguasaan inti pedang Pureyang, Wei sudah mencapai kekuatan serangan yang luar biasa tajam. Bahkan, melawan kekuatan keras seperti itu, menyerang balik langsung adalah solusi terbaik. SRANG. Cahaya pedang menyapu turun dari langit, membawa aura matahari yang membakar, dan kekuatan yang seolah mampu membelah dunia. Pedang dengan inti pure yang tak mengenal ampun. Apapun yang menghalanginya akan hancur. KRAK. Benturan terjadi. Tebasan Liu Chang langsung dihancurkan oleh kekuatan pedang Wei. Bukan hanya itu, gelombang pedang emas terang itu langsung menghantam dadanya. BLARRR. Darah menyembur dari mulut Liu Chang. Tubuhnya terlempar jauh seperti boneka yang ditendang, terhuyung-huyung lalu jatuh ke tanah dengan keras. Seorang ahli martial spirit langsung terhempas dalam satu tebasan. Adegan itu membuat seluruh tempat mendadak sunyi. Termasuk 5 penjaga agung yang tersisa semua terdiam dan terkejut, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Dan di tengah keheningan itu, Wei kembali melangkah maju. Satu tebasan. Lalu tebasan berikutnya. 2 serangan susulan, secepat kilatan cahaya. Gerakannya bagaikan burung phoenix yang menunduk, anggun namun mematikan. Cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari tangan Wei, membelah udara dengan kecepatan luar biasa. Itu bukan sembarang serangan melainkan salah satu teknik pembunuh paling mematikan dari 13 pedang perenggut nyawa. Sebuah tebasan yang dirancang hanya untuk satu tujuan, membunuh tanpa memberi kesempatan untuk bertahan. 2 penjaga yang berada paling depan bahkan belum sempat bereaksi. Tubuh mereka bergetar seketika, lalu tanpa sadar mereka serentak menutup leher mereka sendiri, berusaha menghentikan darah yang menyembur dari tenggorokan. Kah, apa yang terjadi? Tubuh keduanya terhuyung, mata membelalak tak percaya, sebelum akhirnya terjatuh dengan suara berat. Darah segar membasahi tanah, menyebar bagaikan bunga kematian yang mekar di bawah cahaya senja. Tertusuk tepat di leher. Tewas di tempat. Atmosfer seketika membeku. Semua orang di tempat itu tercengang. Mereka tidak hanya kaget karena 2 penjaga tewas, tetapi karena mereka mati begitu cepat dan kejam, tanpa sedikit pun perlawanan. Ini bukan sekadar luka parah atau pingsan akibat pertempuran. Ini pembunuhan. Eksekusi. Itu tidak mungkin. Seorang penjaga berbisik dengan suara gemetar, wajahnya pucat pasi. Namun yang lebih mengejutkan lagi, pengaruh dari 2 kematian itu langsung terasa dalam diri Wei. Tubuhnya bergetar sedikit, seperti menerima dorongan kekuatan yang tak terlihat. Pengalamannya bertambah drastis. Sebelumnya, demi menguasai inti pedang Pureyang, Wei telah mengorbankan 10.000 poin pengalaman dan harus menurunkan 1 tingkat kekuatannya. Tapi sekarang dengan membunuh 2 ahli kelas 10 Grandmaster, secara langsung levelnya kembali meningkat. Dia naik ke tingkat Grandmaster level 9 lagi. Tubuhnya bersinar halus, napasnya jadi stabil, dan semua luka kecil yang sempat muncul menghilang dalam sekejap. Kekuatan, kecepatan, fokus, semuanya kembali ke puncak, bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Bagus, sekarang waktunya menghancurkan kalian semua. Tanpa pikir panjang, Wei kembali menerjang ke depan, tubuhnya seperti kilatan cahaya, dan pedang di tangannya bergerak cepat bagai kilat yang menari. Swish, serak, swish. Cahaya pedang menyapu liar,
membawa serta angin kematian yang membuat napas para musuh tercekat di tenggorokan. Liu Chang yang melihat semua ini, akhirnya benar-benar menyadari. Kekuatan Wei Yi telah berubah. Dulu, ketika mereka bertarung, Wei Yi hanya bisa menang karena kelincahan dan teknik gerak tubuhnya yang luar biasa. Namun kini, setelah menguasai inti pedang Pureyang, dia menjadi monster yang sepenuhnya berbeda. Tak perlu strategi. Sekarang dia bisa bertarung langsung dan menang dengan kekuatan murni. Tidak mungkin, bagaimana bisa secepat ini? Gumam Liu Chang dengan mata kosong. Di sisi lain, Wei Yuankang, sang pemimpin kelompok, juga tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia sebelumnya mengira, untuk menyingkirkan Wei Yi, hanya butuh beberapa orang kuat. Toh, Wei Yi cuma Grandmaster, pikirnya. Jika 8 penjaga agung ditambah Liu Chang maju bersama, bukankah akan semudah menebas sayur di dapur? Namun kenyataan di depan matanya benar-benar memukul keras logikanya. 8 penjaga agung, 3 telah terluka parah. 2 mati di tempat. Tersisa hanya 3 yang sudah goyah. Liu Chang, seorang martial spirit, sudah terlempar seperti karung beras, tak sanggup bangun. Wei Yuankang, yang merasa harga dirinya diinjak-injak, menggertakkan gigi dan berteriak seperti orang kesurupan. Sampah! Semua kalian adalah sampah! Biasanya kalian sombongnya luar biasa. Sekarang kenapa malah jadi kayak tikus tak berguna? Matanya merah membara karena amarah. Semua orang! Serang dia! Serang sekarang juga! Bunuh dia! Aku ingin dia mati! Hancurkan dia! Teriakan itu bagaikan cambuk. Mendengar perintah itu, lebih dari 20 orang pengawal dari kediaman Markilu langsung mengangkat senjata mereka dan berhamburan ke arah Wei Yi seperti kawanan serigala kelaparan. Namun di saat yang sama, Duum! 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 Suara derap kuda yang berat dan teratur tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Semua orang menoleh secara refleks. Dan apa yang mereka lihat membuat mereka terdiam dalam ketakutan. Di ujung dataran yang luas, puluhan bahkan ratusan penunggang kuda muncul seperti gelombang badai. Armor mereka berkilau, membawa serta tekanan yang membuat jantung berdegup 2 kali lebih cepat. Itu, siapa mereka? Seseorang berbisik. Wei Yuankang menegang. Ekspresinya membeku, kemudian perlahan berubah menjadi pucat pasi. Awan gelap mulai menggulung di atas mereka pertanda bahwa pertarungan ini baru saja memasuki babak paling berdarah. Bab 144, Panen Besar Sang Pengatur Strategi. Namun sebelum darah yang tertumpah mengering di tanah, suara derap kuda kembali mengguncang dataran. Dum! 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 Kali ini bukan hanya satu kelompok. 2 kekuatan besar muncul bersamaan, bagai badai kembar yang hendak menyapu medan pertempuran. Yang pertama adalah pasukan dari cabang sekta Overlord dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Cabang Hu Jintao. Puluhan penunggang kuda melaju kencang seperti angin topan, armor mereka berkilau di bawah sinar matahari senja. Tak diragukan lagi, mereka telah menempuh perjalanan dengan kecepatan penuh, seakan hendak menantang langit demi tiba tepat waktu. Yang kedua lebih mengejutkan lagi adalah pasukan dari sekte Shao, dipimpin langsung oleh sang jenius muda, Ouyang Lanshan, dengan didampingi 2 wakil ketua yang masing-masing telah mencapai tingkat martial spirit. Pasukan ini tak kalah mengesankan, puluhan orang berdiri gagah, membawa serta tekanan aura yang membuat langit terasa semakin rendah. Begitu kedua pasukan itu muncul, wajah Wei Yuankang langsung berubah drastis. Dia bisa saja mengabaikan kemunculan pasukan Shao bagaimanapun, mereka bisa saja hanya lewat atau punya urusan lain. Tapi, cabang sekta Overlord? Itu tidak mungkin kebetulan. Jangan bilang, semua ini memang sudah dirancang sebelumnya. Wei Yuankang menoleh dengan cepat, tatapannya penuh kemarahan dan keterkejutan saat menancap lurus ke arah Wei Yi.
Suaranya serak dan penuh tekanan, seperti seseorang yang baru saja sadar bahwa dia adalah bidak dalam permainan catur orang lain. Jangan bilang ini semua rencana jahatmu sejak awal, hah? Namun Wei hanya membalas dengan senyuman santai dan anggukan kecil penuh percaya diri. Menurutmu sendiri gimana? Jawabnya santai, seolah tak ada yang lebih menghibur selain melihat musuhnya perlahan tenggelam dalam kepanikan. Kau! Wei Wankang menggertakkan gigi hingga hampir pecah. Rasa malu dan amarah bercampur jadi satu. Ia merasa dipermalukan di hadapan seluruh pasukan. Tapi di balik amarahnya, dia sadar betul ini bukan lagi pertarungan yang bisa mereka menangkan. Tanpa banyak bicara, Wei Wankang berbalik dan meneriakkan perintah dengan suara tajam. Kita mundur! Sekarang! Tanpa menunggu jawaban, dia mencambuk kudanya dan melarikan diri secepat mungkin bersama beberapa orang kepercayaannya. Dan Liu Chang serta para penjaga yang tersisa ditinggalkan tanpa ragu. Tapi sayang sekali, sebelum mereka bisa lolos jauh, pasukan dari sekta Overlord sudah terlebih dahulu mengepung area itu. Mau kemana? Suara teriakan menggelegar dari para prajurit sekta Overlord yang telah kehilangan kesabaran. Melihat bahwa pemimpin mereka, Wei, dikepung sebelumnya, amukan para prajurit langsung meluap seperti lava yang mendidih. Hu Jentao memimpin sendiri lebih dari 10 satria dan mengarah langsung ke Wei Wankang. Serangan mereka begitu cepat dan tajam, bagaikan tombak-tombak petir yang menghantam badai. Beraka! Tanpa sempat bereaksi, Wei Wankang tersapu dari kudanya, tubuhnya terguling keras dan mendarat dengan pantat lebih dulu di tanah berbatu. Air GHHH! Ia mengerang, wajahnya seketika berubah pucat pasi. Keringat dingin mengalir deras saat dia mencaci dengan gigi terkatup. Kalian anjing-anjing sial! Namun makiannya tak berlangsung lama. Lebih dari 30 prajurit sekta Overlord langsung melompat dan menyerbu ke arahnya, bagaikan serigala yang mencium bau darah. Wei Wankang seketika sadar. Kematian hanya tinggal seujung napas. Sementara itu, di sisi lain, Liu Chang yang juga terluka parah, menggertakkan gigi dan meraung penuh kebencian. Wei, tak kusangka kau begitu licik dan penuh tipu muslihat. Kau benar-benar bajingan rendahan. Suaranya bergetar bukan karena rasa sakit, melainkan dari amukan dan rasa tak terima. Dari awal, mereka pikir merekalah pemburu dan Wei adalah mangsanya. Mereka yakin bahwa hari ini akan menjadi akhir dari Wei. Bahkan ketika melihat Wei melawan dengan sengit, mereka masih berpikir bahwa mereka punya cukup orang untuk menghabisinya. Meskipun harus mengorbankan beberapa orang, mereka percaya hasil akhirnya tetap sama, Wei akan mati. Tapi ternyata, semua itu hanyalah ilusi kosong. Semua skenario yang mereka buat di kepala mereka hanyalah angan-angan. Faktanya merekalah yang telah masuk ke dalam perangkap Wei sejak awal. Dari awal sampai akhir, semuanya adalah bagian dari rencana Wei. Dan mereka semua telah dipermainkan. Perasaan dipermalukan, dikhianati oleh harapan mereka sendiri, dan dijebak oleh orang yang mereka pandang rendah. Itu jauh lebih menyakitkan daripada luka pedang manapun. Penipu licik! Bajingan pengecut! Teriakan geram terdengar dari berbagai arah. Namun, yang paling marah bukan siapa-siapa selain Liu Chang. Begitu melihat pasukan dari sekte Shawu juga datang menunggang kuda, hatinya langsung tenggelam dalam amarah dan rasa tertipu. Dia benar-benar merasa dijebak. Jika bisa, dia ingin segera memutar arah dan melarikan diri secepat mungkin. Namun, apa mungkin Wei akan membiarkannya kabur begitu saja? Seorang ahli tingkat martial spirit seperti Liu Chang adalah tambang pengalaman berjalan bagi Wei mana mungkin dilewatkan? Wei tertawa besar, penuh kemenangan. Hahaha! Menyesal sekarang? Sudah terlambat. Aku tidak pernah memaksa kalian datang.
Justru kalian sendiri yang dengan senang hati melangkah masuk ke dalam perangkapku. Sebenarnya, aku berharap bisa menangkap ikan besar. Tapi ternyata cuma dapat ikan kecil macam kalian. Tapi ya sudahlah, karena kalian sudah datang. Jangan harap bisa pergi. Meski mulutnya menyeringai lebar, tatapan mata Wei tetap dingin dan membunuh. Tak ada belas kasihan di dalamnya. Tak ada sedikit pun niat untuk menahan diri. Dia masih mengingat jelas bagaimana mereka semua Liu Chang, para pengawal, dan para penjilat dulu mengepungnya dengan niat membunuh yang sangat jelas. Sekarang giliran mereka mencicipi ketakutan. Mati semua kalian! Wei mengerahkan seluruh kekuatannya tanpa setitik pun sisa. Di bawah dorongan intensitas murni dari intan pedang surya, tiap tebasannya kini mengandung kekuatan yang menakutkan. Pancaran cahaya pedangnya memancar terang, membelah udara dan mengiris keheningan dengan tajamnya niat membunuh. Swish! 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 3 tebasan cepat, 3 tubuh jatuh hampir bersamaan. 3 dari 8 penjaga utama istana Liu Xiangho tewas dengan luka menganga di tenggorokan. Darah mengalir deras di tanah. Mata mereka masih terbuka, penuh ketidakpercayaan. Mereka bahkan tak sempat memahami bagaimana ajal menjemput mereka begitu cepat. Wei kemudian berbalik, tubuhnya melesat bagaikan bayangan petir menuju sasaran utamanya Liu Chang. Tatapan Liu Chang menyapu sekeliling, dan hatinya langsung tenggelam. Semua anak buahnya telah tercerai-berai. Ada yang lari, ada yang mati. Kini tinggal dia seorang diri di hadapan sosok yang dulu sempat ia pandang rendah. Dulu dia masih bisa bertarung imbang. Tapi sekarang, dengan kekuatan barunya, Wei bukan lagi lawan yang bisa ia tandingi. Tunggu, jangan dulu. Biarkan aku bicara dulu. Suara Liu Chang bergetar, dan tubuhnya perlahan melangkah mundur, wajahnya penuh ketakutan. Namun Wei hanya terkekeh dingin. Masih ingat apa yang kuucapkan waktu itu? Aku bilang, kali ini aku tidak akan mengampuni nyawamu yang seperti anjing itu. Tanpa basa-basi, Wei mengaktifkan jurus pergerakannya. Secepat bayangan, ia muncul tepat di depan Liu Chang. Wajah Liu Chang pucat pasi. Rasa takut menggulung dadanya tanpa ampun. Aku bisa bayar 20.000 tel perak. Tidak, 30, 40.000. Aku bisa tunduk padamu. Mulai sekarang, Zhu Daohui bisa menjadi bawahan sekte Overlord. Tolong, aku bisa berikan apapun. Apapun asal kau jangan bunuh aku. Dia kini tak lagi terlihat seperti pemimpin aliansi kuat, melainkan hanya seorang pengecut yang menggantung nyawa di ujung pedang. Wei menatapnya penuh jijik. Lalu tiba-tiba, hentikan! Jangan bunuh anjing itu! Biarkan aku yang menghabisinya! Sebuah suara wanita nyaring menggema di udara. Ouyang Lanshan, pemimpin sekte Shao, melesat cepat dengan ekspresi penuh amarah dan harga diri yang tercabik. Ia sudah tahu tentang pengkhianatan Liu Chang. Sebagai seorang pemimpin, dikhianati oleh anak buah sendiri adalah aib yang paling tak tertoleransi. Maka ia datang untuk menebusnya dengan darah. Namun bagi Wei, ini bukan soal kehormatan. Ini tentang XP. Baginya, Liu Chang adalah sumber pengalaman besar. Dan saat seseorang sudah tinggal selangkah dari kematian, bagaimana mungkin ia melepaskannya hanya karena permintaan orang lain? Duoming Si Sanjian. Pedang ke-13, jurus ke-14. Wei Yi langsung meluncurkan serangan pamungkasnya. Sebelum Ouyang Lanshan sempat menghentikannya, seberkas cahaya suram menebas udara. Kecepatan serangan itu bahkan lebih cepat dari suara angin. Liu Chang, yang sudah dicekam ketakutan, tak sanggup bergerak ataupun bertahan. Mundur sejauh apapun, dia tetap tak bisa lebih cepat dari pedang yang sudah ditakdirkan mengakhiri hidupnya. Clash! Satu cahaya pedang melintas. Satu semburan darah mengudara. Wei Yi menarik kembali pedangnya dan berdiri tenang. Sementara itu,
Liu Chang terhuyung, tangan mencengkeram lehernya sendiri, matanya membelalak penuh penyesalan dan ketidakpercayaan. Mulutnya terbuka. Namun tak ada satu pun kata yang berhasil ia ucapkan. Dag! Tubuhnya jatuh. Kaku. Mati. Dan sesaat kemudian. Wei! Kau mau mati? Hah? Suara menggelegar penuh kemarahan mengoyak langit. Ouyang Lanshan benar-benar marah kali ini. Kedua matanya membelalak tajam, dan tanpa kata, ia meluncurkan serangan. Sebuah pukulan telak dengan aura dingin membekukan, menghantam lurus ke arah dada Wei. Bab 145, Dingin dan Mematikan. Kau bilang ingin dia diserahkan padamu, lalu aku harus menuruti kehendakmu? Wei menyeringai dingin, suaranya penuh ejekan. Tanpa ragu sedikit pun, pedang di tangannya langsung meluncur turun. CRASSS. Kilatan cahaya pedang membelah udara, menyambut hantaman pukulan Ouyang Lanshan. Dua kekuatan besar itu saling berbenturan keras di udara, meledak dalam gelombang energi mematikan yang membuat tanah di bawah mereka ikut bergetar. Keduanya terpaksa mundur dua langkah, napas terhempas, saling tatap tanpa sedikit pun melonggarkan kewaspadaan. Ouyang Lanshan menggertakkan gigi. Dada indahnya naik turun, jelas menunjukkan betapa marahnya dia sekarang. Wei, kau! Apa? Wei menatapnya tajam. Apa aku salah? Kalau kau benar-benar ingin bertarung, aku siap. Tapi, kau yakin bisa menang melawanku sekarang? Nada suara Wei terdengar ringan, tapi aura tekanan dari tubuhnya membuat udara terasa berat. Dia bukan tipe pria yang akan melunak hanya karena lawannya seorang wanita. Apalagi wanita itu datang dengan nada perintah dan sikap menyebalkan. Dua sosok itu saling berhadapan, mata bertemu mata, kilat api seakan berloncatan di udara di antara mereka. Saat suasana memanas, para prajurit dari dua faksi sekta Overlord dan Sha Wuzhong telah berhasil menundukkan seluruh sisa pasukan Liu Xiangho. Termasuk di antaranya, si sombong dan angkuh Wei Yuankang. Tuan Wei, kata Hu Zhengtai, wakil kepala sekta Overlord sambil membungkuk sopan. Orang-orang ini bagaimana? Perlu kami bawa ke markas? Wei menoleh pelan, bibirnya menyunggingkan senyum, tapi senyum itu dingin seperti es di musim dingin. Kenapa repot-repot membawa mereka? Katanya dengan nada ringan. Namun justru kalimat itu membuat jantung Ouyang Lanshan berdebar aneh. Ada sesuatu yang mengerikan tersembunyi di balik sikap tenang Wei. Langkah Wei mulai mendekat. Pedangnya masih terhunus, mata tajamnya menyapu satu persatu wajah para tahanan. Tapi yang menjadi pusat tujuannya Wei Yuankang berdiri paling depan, wajahnya tetap pongah, penuh kesombongan. Wei, cepat lepaskan aku! Kalau tidak, kau akan menyesal seumur hidupmu. Bentaknya keras. Kau tahu siapa aku, kan? Ayahku Warong, Tuan Liu Xiangho, tidak akan diam saja melihat anaknya disakiti. Lepaskan aku sekarang, mungkin semuanya masih bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kalau kau berpikir bisa menyandera dan memeras kami, hahaha, mimpi saja. Wei Yuankang mendongak dengan angkuh, sama sekali tidak menyadari posisinya yang sedang berada di ujung tanduk. Baginya, nama besar Liu Xiangho adalah perisai tak tertembus. Dan Wei, tak lebih dari seorang pembangkang kelas bawah yang sedang sesaat berjaya. Wei menghentikan langkah. Menatapnya, seolah melihat seekor anjing yang menggonggong namun tak tahu bahwa lehernya sudah dililit tali jagal. Bodoh! Wei hanya mengucapkan satu kata dengan suara rendah dan dingin. Memang benar-benar bodoh. Ouyang Lanshan pun mendengus tak tahan, ikut menimpali meski awalnya dia ingin menyelamatkan pemuda itu. Bocah ini tidak tahu mati, sudah ditolong pun tetap sombong. SWINGG. Tiba-tiba, cahaya perak melintas.
darah menyembur deras. Teriakan pun tak sempat keluar. Tubuh Wayu Wankang terguncang. Matanya melebar tak percaya,